Saya akan ngasih tahu ke owner cara transaksi-transaksi biar orang pajak tuh nggak curiga. Ilmu-ilmu di perkuliahan saya ini ternyata cuman teori gitu. Ternyata pada saat praktek di perusahaan itu banyak sekali masalah-masalahnya. Kalau di perkuliahan itu kan PPh 21 itu dihitung semua yang masuk ke rekening kita kayak biaya-biaya transport, tunjangan-tunjangan itu masuk ke dalam PPh 21 yang menyebabkan PPh 21 kita itu kan besar. Nah, ternyata kan pada saat punya ilmu itu bisa diperkecil PPh 21 itu dengan saya tuh jadi tahu betapa pentingnya administrasi setiap melakukan transaksi harus ada kwitansinya. Ownernya kayaknya nggak bisa tidur. Karena kan kalau udah ada pemeriksaan pajak harus ada segera yang diselesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Oktavia, perwakilan dari PT Satria Muda Amanah Kargo. Saya bekerja di perusahaan logistik, penyewaan tracking ataupun kita bisa ngangkut barang-barang retail. Gitu. Oke, perasaan gimana nih setelah ikut PFD perasaannya? Perasaan saya happy sih karena jadi tahu ilmu-ilmu akuntan dan planning pajak supaya bisa memperkecil nilai pembayaran pajak. Itu bisa beneran tuh diperkecil seperti itu. Bisa, insya Allah bisa ya. Karena kan kita udah tahu ilmunya ya, sebelumnya kan belum tahu. Nah kalau sekarang kan kita udah tahu ilmunya, jadi insya Allah bisa diperkecil. Persoalan apa yang dihadapi oleh perusahaan sehingga Mbak Lisa memutuskan ikut training profesional finance director ya? Apa sebelumnya udah tahu atau bagaimana? Sebelumnya kan saya cuma tahu basic-basicnya aja ya. Nah terus ternyata kan ilmu-ilmu di perkuliahan saya ini ternyata cuman teori gitu. Ternyata pada saat praktek di perusahaan itu banyak sekali masalah-masalahnya. Itu di perkuliahan bagi jurusan apa? Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Oh. Itu yang berbeda antara kuliah dan nyata apa disebutnya? Di perusahaan, Iya, di tempat kerja ya. Gitu. Kehidupan nyata sungguhnya itu apa yang membedakan? Ya contohnya kayak kita perhitungan PPh aja ya. Kalau di perkuliahan itu kan PPh 21 itu dihitung semua yang masuk ke rekening kita, yang pokoknya yang masuk ke rekening kayak biaya-biaya transport, tunjangan-tunjangan makan kayak gitu. Itu masuk ke dalam PPh 21 yang menyebabkan PPh 21 kita itu kan besar. Nah, ternyata kan pada saat punya ilmunya di perusahaan langsung itu bisa diperkecil PPh 21-nya itu dengan itu bisa dimasukkan ke biaya, bukan ke penghasilan 21 karyawan. Boleh ceritakan nih selama 3 hari apa yang didapat dari event PFD ini? Didapat bisa tahu cara menganalisa keuangan perusahaan kita tuh sehat nggak sih kayak gitu. Terus saya tuh jadi tahu betapa pentingnya administrasi setiap melakukan transaksi harus ada kwitansinya. Terus saya jadi tahu Gitu. pasti kan harus Misalnya bayar pajak 100% gitu ya. Nah, yang dibayarkannya itu dari ilmu PFD itu berapa persen? bisa di bawah 50%-nya. Di bawah 50%. Kalau di bawah 50% kira-kira berapa lagi? Berapa lagi nih? Ya sekitar 30-40% lah. 40%. Wah, luar biasa. Lumayan bisa menghemat. Berarti menghematnya banyak banget tuh. Banyak banget. Wah. Terus dari event VFD ini, apakah cuman persoalan pajak aja yang bisa diselesaikan atau dihemat lagi? Ada nggak yang lain juga yang bisa diselesaikan? Entah itu dari keuangan dan sebagainya. Ada dari cara kita mencatat laporan keuangan itu supaya yang baik dan benar dan tidak akan menjadi masalah dipertanyakan oleh orang pajak ya. Tuh terus cara kita administrasi yang baik dan rapi. Ini kan akhir tahun ya. Akhir tahun ini pas banget nih waktu kita ada berbenah gitu kan. Persoalan apa yang langsung mendapatkan jalan keluar dari training ini?
Ya, yang saya dapat penyusunan laporan keuangan, terus dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk membuat pajak kita nih supaya kecil, tapi dengan cara legal itu kan harus ada dokumen pendukungnya ini. Pernah dapat ini nggak SP2DK atau cerita gitu? Itu bagaimana, atau suka ini nggak tektokan langsung sama owner, gimana perasaannya? Gitu. Ya takut ya, karena kan ya yang ditakutin pasti kan nanti akan menimbulkan pemeriksaan Pak, kayak gitu. Makanya owner itu rada deg-degan juga tuh pada saat menerima SP2DK. Apa udah nerima? Udah. Udah nerima. Deg-degan melihat wajahnya kayak gimana gitu kan. Apalagi biasanya dari owner itu biasanya nekan ke karyawan gitu. Iya. Gimana nih perasaannya selain deg-degan gitu? Apa masih bisa tidur atau enggak? Ya ownernya kayaknya nggak bisa tidur. Karena kan kalau udah ada pemeriksaan pajak harus ada segera yang diselesaikan ya, kayak PPN kita yang belum kita laporkan itu kan harus segera diselesaikan, otomatis kan harus mengeluarkan uang. Ini dari kalau kita melihat pemeriksaan gitu kan masih takut gitu. Apa yang membuat takut itu? Apakah takut di penjara atau bayar pajak tiba-tiba jadi lebih besar gitu? Ada ketakutannya apa sih gitu? Takut itu sih yang mengeluarkan uang banyak, apalagi kan perusahaan kita lagi berbenah nih, lagi bangkit dari keterpurukan. Nah, lagi bangkit dalam keterpurukan, kita dapat SP2DK kayak gitu, jadinya takut menambah beban perusahaan gitu yang lagi bangkit. Nah, ada nggak hal yang menarik dari VFD ini? Mungkin selain ilmunya atau penyampaiannya? Belajarnya asik sih. Asik. Seperti apa asik kayak gitu? Ya belajarnya itu nggak kaku, coachnya membikin suasana itu jadi happy. Kita kan pusing nih, nggak ngerti, dia dimasuk-masukin ilmu kan pasti pusing ya. Nah tapi pembawaannya itu happy, santai kayak gitu. Apalagi bahas angka-angka ya. Iya. Nah, udah pernah belum training di tempat lain gitu kan? Seminar sih saya ikutnya. Pernah seminar ikut seminar Cortex itu. Cortex, oh gimana tuh? Ya itu ditakutin kalau Cortex ini bakal nyambung ke rekening kita, ke GoPay, ke uang-uang digital kita lah kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih ngebohong-bohongin pajak lagi. Oh gitu. Bakal kedetek semua. Kan itu jadi kayak ditakut-takutin ya dari seminar itu. Nah kalau pelatihan ini mah enggak, justru kita dikasih cara supaya kita nggak takut, punya ilmunya. Ini kan biasanya nanti ada namanya SP2DK kan, ketakutannya itu pasti takut ada orang pajak datang terus ngomongnya gimana. Itu diajarkan juga nggak, tiba-tiba misalnya ada orang pajak gitu datang terus mereka itu nakut-nakutin gitu. Itu diajar kayak gimana tuh? Seharusnya gitu. Ya kalau dari saya dari yang udah saya alamin kan, saya cerita tadi ya ke coachnya kan. Saya cerita, nah si coachnya kasihlah cara-cara tips-tipsnya untuk menghadapi AR ini dari pemeriksaan SP2DK ini. Jadi intinya ya dia bilang kalau kita itu harus merendah lah kepada orang pajak. Merendah kayak gimana? Boleh nggak cerita? Ya jangan terlihat kalau kita lagi punya uang. Oh gitu. Kenapa? Ya karena pasti mereka mau menyerap uang kita terus. Ketahuan nih banyak duit gitu. Nah setelah ikut PFD nih, komitmennya setelah nanti datang perusahaan gitu, apa yang mau dilakukan pertama kali? Saya sih bakal merapikan administrasi di perusahaan supaya legal sesuai dengan pajak ya, jadi semua transaksinya tuh diakui sama pajak. Terus merapikan laporan keuangan, merapikan SK yang belum ada nih. Atau ke owner yang ngasih tahu nih harusnya kayak gini gitu. Saya akan ngasih tahu ke owner cara transaksi biar orang pajak itu nggak curiga, karena kan kita masih nyampur ya antara rekening kantor kadang nyampur dengan pribadi.
Jadi bisa terindikasi bahan. Nah iya, apalagi dari rekening kantor ke rekening direktur itu ternyata kan bisa disimpulkan oleh orang pajak jadi dividen. Iya, waduh. Dan itu bakal kena pajak 10%. Boleh saran-sarannya? Ya buat teman-teman yang tidak paham mengenai perpajakan, planning tax, karena ilmunya sangat bermanfaat buat owner dan karyawan, staff-staff finance dan accounting. Jadi perusahaan bisa menghemat pajak dengan cara legal. Cukup sekian dari testimoni dari saya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.